Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fendi Salam. Saya hari ini mau bercerita tentang tokoh yang paling berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia, sang proklamator, Insinyur Soekarno. Banyak sekali cerita tentang Bung Karno ini, baik dari masa zaman beliau sekolah di Rumah Pak Cokro sampai di Bandung, sampai di penjara di Bandung, juga sampai diasingkan. Juga ada sebagian cerita terkait sama masa tuanya yang tanda kutip diasingkan. Sampai juga banyak juga cerita saat beliau mengajar di Bengkulu dan sebagainya. Tapi hari ini saya akan cerita sisi lain Bung Karno, yaitu terkait sama malam proklamasi sampai proklamasi, bahwa ternyata Bung Karno itu sangat tidak menikmati kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Yuk kita cerita. Ada cerita lain saat kemerdekaan Indonesia dilahirkan 79 tahun lalu. Ada sudut pandang lain saat proklamasi dilantangkan secara semangat. Aktor utama saat itu hampir tidak sanggup mewakili rakyat, bahkan untuk sekedar memproklamirkan kemerdekaan yang katanya saat ini sedang kita nikmati. Bung Karno saat itu sedang demam tinggi dan tidak berdaya. Ia terserang malaria, pun memang belum tidur sekitar 2 hari. Saat Bung Hatta datang, Bung Karno masih terbaring dan keduanya tidak memiliki kata-kata berarti yang bisa dicatatkan dalam sejarah. Dan jelas mereka tidak bergairah. Mereka sama-sama letih, juga mungkin sedikit ketakutan. Ternyata proklamasi dilakukan sama sekali tanpa kemegahan, di atas ketidaksempurnaan. Pernyataan ini tidak dipahatkan di atas perkamen dari emas, hanya pada buku bergaris biru, seperti yang dipakai di buku tulis anak sekolah. Tidak juga mencari pena bulu ayam agar sesuai tradisi. Bahkan pena bersejarah tidak tersimpan. Padahal kata-kata abadi bangsa ini lahir dari pena tersebut. Bung Karno pun lupa dari mana pena itu datang. Di hari itu tidak ada trompet yang ditiup, tidak ada paduan suara merdu dari bidadari, tidak ada upacara keagamaan yang khusyuk, tidak ada pelayan istana berpakaian indah, tidak juga diabadikan oleh wartawan, juru potret, dan pidato-pidato. Tidak ada juga dihadiri oleh orang-orang terkemuka. Tidak ada para wanita cantik berbaju satin dengan perhiasan berlian. Tempatnya juga bukan ruangan penobatan dari Istana Ratu Juliana, melainkan sebuah ruangan kecil di rumah seorang laksama dari Jepang. Tidak ada seremonial apapun, termasuk tos dan gentingan gelas seperti di kelas atas. Sepanjang ingatan Bung Karno, kalaupun ada minuman yang disediakan, itu hanyalah segelas air soda hangat untuk membangkitkan kembali kekuatan orang-orang yang sudah tidak tidur berhari-hari. Kemerdekaan Indonesia tidak lahir dalam sebuah seremonial yang sakral, ataupun lahir dalam kondisi yang baik-baik saja. Bisa dikatakan tidak sempat membuat sebuah rangkaian acara yang fantastis. Para pejuang saat itu tidak sempat berpikir melakukan itu. Ada hal lebih besar yang harus dipikirkan dan dikondisikan. Bahkan gairah merdeka pun tidak lahir. Euforia itu terjadi setelahnya, saat revolusi sudah dimulai. Terbayang ya betapa perihnya Bung Karno dan Bung Hatta saat itu. Setengah yakin di kepala mereka kemerdekaan itu terjadi sangat indah. Minimal seremonial sajalah. Namun nyatanya kontradiktif. Mereka terlalu sibuk dengan kepadatan dan keperihannya itu. Bahkan mungkin tidak sempat terharu. Dan bagi saya, itu adalah titik pengorbanan tertinggi seorang pemenang. Saat semua orang memiliki energi untuk berpesta, tidak dengan beliau yang baru sempat bernafas santai, tapi tidak dengan si kopi pahit yang menemani. Hari itu, beliau tidak menikmati kemenangannya. Namun, Indonesia tetap merdeka. Terima kasih, Bung. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini
menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.